Menurut KPAI, tahun 2024, setidaknya ada 141 laporan kekerasan anak, 35% diantaranya itu terjadi di sekolah dan 46 diantaranya mengakhiri hidupnya. Fenomena yang sangat miris yang terjadi di Indonesia. Kenapa bullying itu bisa terjadi? Itu pertanyaan kita. Saya kebetulan tahun 2018 itu menulis skripsi tentang bullying di sekolah dasar. Saya terinspirasi dari sebuah film namanya Ekskul. Jadi ada seorang laki-laki yang dibully di SMA-nya. Kemudian dia berubah menjadi penjahat yang sangat mematikan bagi teman-temannya yang sudah membuli dia. Nah, jadi saya terinspirasi dari film tersebut untuk mengangkat isu bullying ke dalam skripsi saya. Kenapa bullying itu bisa terjadi? Kita lihat dari dua sudut pandang. Pertama ada sudut pandang pelaku, yang kedua ada sudut pandang korban. Kalau kita lihat dari sudut pandang pelaku, kenapa ada pelaku bullying? Ini bisa dilihat dari dua faktor penyebab seseorang bisa menjadi pelaku bullying. Pertama dari pengaruh lingkungan, yang kedua dari didikan keluarga. Pertama, pengaruh lingkungan. Ya, behavior itu kebiasaan berkumpul sama orang-orang yang suka bullying, suka ngehina orang. Ya ujung-ujungnya jadi pelaku bullying juga. Kemudian, kalau dari sisi keluarga, ini bisa jadi didikan orang tua yang terlalu keras. Orang tua yang suka marah-marah terhadap anaknya. Jadi fondasinya itu dalam otaknya itu dimarahi terus, sehingga dalam alam bawah sadar anak tersebut dia berkeinginan untuk membalaskan dendamnya suatu hari kepada orang yang lebih lemah dari dirinya. Kalau kita lihat dari sudut pandang korban, juga bisa dilihat dari dua faktor. Yang pertama, faktor lingkungan juga, mungkin lingkungannya yang tidak mendukung. Bisa jadi anak tersebut sulit berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya karena berbeda fashion, kemudian berbeda pemikiran atau strata ekonomi yang juga berbeda. Yang kedua, kembali lagi faktor keluarga dan didikan. Berdasarkan penelitian saya itu kebanyakan mereka broken home atau suami dan istrinya itu tidak harmonis. Alhasil membuat anak tersebut rendah diri. Ketika rendah diri, dia malu untuk bergabung dan bersosialisasi dengan teman-teman lainnya dan akhirnya menjadi introvert, menjadi pendiam dan sangat tertutup dari orang-orang. Karakter dari anak yang pendiam seperti ini, tertutup seperti ini, itu biasanya memancing pelaku-pelaku bullying untuk menindas mereka karena mereka dianggap lemah bagi orang-orang yang merasa dirinya berkuasa atau merasa dirinya lebih kuat dibanding orang lain. Siapa saja yang sebenarnya menjadi pelaku dan korban bullying itu biasanya terjadi pada rentan usia remaja belasan tahun. Jadi mereka itu biasanya baru pubertas dan mencari jati dirinya, sehingga banyak sekali yang salah arah karena kurang bimbingan, baik itu dari sekolahnya maupun dari orang tuanya ataupun lingkungannya. Apa saja bentuk bully yang terjadi? Yang pertama ada verbal, yang kedua ada physical, dan yang ketiga ada mental. Kurang lebih ada 3. Yang pertama berbentuk verbal, berbentuk ucapan. Biasanya menghina korban, merendahkan keluarga korban, merendahkan karya yang dibuat oleh korban kalau di sekolah. Kalau berbentuk physical itu biasanya dorongan, pukulan, yang berakibat korban terluka ringan maupun berat, bahkan sampai kematian. Dan yang mental itu biasanya intimidasi, ancaman, ataupun pengucilan dari teman-teman di sekolahnya. Apa dampak dari perilaku bullying? Yang pertama untuk korban, biasanya terjadi traumatik yang berkepanjangan, bisa dalam mimpinya, bahkan yang terparah itu bisa mengakhiri hidupnya. Kemudian untuk pelaku, yang terparah adalah kalau dia belum siap atau bahkan dia sendiri kaget dengan perilaku yang diperbuatnya, dia juga bisa trauma gitu. Karena ternyata mentalnya belum bisa mengontrol perilaku yang ada pada dirinya, akhirnya pelakunya juga bisa mengalami traumatik karena cemoohan mungkin dari orang lain. Selain itu, kalau pelaku bisa dijerat oleh KUHP, kalau di Indonesia itu sekitar 3 tahun 6 bulan
dan denda kurang lebih 72 juta itu paling banyak. Lalu apa solusi dari perilaku bullying yang marak terjadi akhir-akhir ini? Yang paling utama menurut saya adalah didikan dari orang tua. Kalau orang tua mengandalkan sekolah itu guru harus mengajar banyak murid. Sedangkan guru juga punya target dalam pengetahuan yang harus disampaikan kepada anak-anaknya. Secara karakter mungkin tidak maksimal. Yang paling maksimal itu, yang bisa dimaksimalkan itu adalah didikan dari orang tua. Yang pertama, orang tua kalau punya masalah, jangan bertengkar di depan anak. Itu yang pertama. Kalau terlalu keras, anak bisa saja ingin membalas dendamkannya terhadap orang lain. Karena mungkin dia terlalu ditekan dan meniru perilaku orang tuanya. Nah, kalau untuk korban, orang tua harus bisa mengajarkan anak untuk bisa bertahan hidup atau survive gitu. Anak saya misalkan berkelahi di depan saya tidak akan langsung memisahkan anak saya. Ini mungkin kontroversi, tapi ini didikan. Saya akan membiarkan anak saya untuk melawan terlebih dahulu. Kenapa? Supaya mentalnya tumbuh, kuat, bisa melawan. Ya, asalkan tidak berlebihan. Kalau sudah berlebihan mungkin kita juga harus memisahkannya. Tapi dalam hal ini kita harus bisa mendidik anak kita untuk bisa melawan, tidak menjadi orang yang lemah.